Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk surah baru ya, yakni surah Asy-Syams. Siapa yang baca? Mudah. Izin ya, Umi. Oh, ini apa teman-teman? Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. Silakan langsung terjemahnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Manusia diberi Allah Quran demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya gelap gulita, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Maha suci Allah. Baik. Cepat kali Bunda. Iya, Baik. Kita mulai dari yang pertama. Surah ini tergolong surah Makkiyah. Kemudian yang kedua, dalam hadis yang sangat panjang, ya, tidak perlu dicatat bahwa surah ini termasuk salah satu surah yang disunnahkan dibaca di dalam sholat Isya. Ya, sebagaimana kisah Mu'az bin Jabal Al-Ansari pernah mengimami sholat Isya, kemudian dia memanjangkan bacaannya sampai-sampai ada di antara jamaah itu yang lari karena terlalu panjangnya bacaan yang dia baca. Kemudian Mu'az berkata kepada orang yang lari dari jamaah tersebut, itu orang munafik, ya. Kemudian setelah itu, tatkala perkataan Mu'az sampai kepada orang tersebut, maka orang itu pun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan pada beliau apa yang dikatakan oleh Mu'az padanya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun lantas menasehati Mu'az. Nabi mengatakan, apakah engkau ingin menjadi orang yang suka membuat fitnah, wahai Mu'az? Jika engkau mengimami orang-orang, bacalah surah Asy-Syams. Nah, di sini hadisnya Bunda. Kemudian surah Ad-Duha, kemudian surah Al-A'la, kemudian surah Al-Alaq, kemudian surah Al-Lail. Ini surah Asy-Syams termasuk salah satu surah yang sunnah dibaca di dalam sholat Isya. Ada pilihannya Bunda, surah Ad-Duha, kemudian surah Al-A'la, kemudian surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Lail. Setelah surah Asy-Syams, ya. Wal laili idza yaghsha. Kemudian yang ketiga, pembahasan utama di dalam surah ini, satu, di dalam surah ini Allah menguraikan tentang tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus. Maksudnya keutamaan orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jadi tazkiyatun nufus itu atau tazkiyatun nafs itu mensucikan jiwa. Maksudnya adalah di dalam surah ini Allah menguraikan tentang keutamaan orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dan kecelakaan bagi orang-orang yang mengotori jiwanya.
yang mengotori jiwanya. Jadi nanti Bunda sekelumit nanti dalam surah ini Allah menjelaskan bagaimana cara kita membersihkan jiwa kita. Yang kalau orang barat menyebut dengan psikologi, dalam dunia Islam disebut dengan tazkiyatun nufus atau juga disebut dengan tasawuf. Tasawuf. Ya. Ada kajian tasawuf di sini. Al-Hikam itu tasawuf. Iya, Al-Hikam itu tasawuf, Bunda. Sama Ahli Rifki SMK sebulan. sekali sebulan. Iya, diselipkan di antara kajian saudaranya. Baik. Al-Hikam. Bagus, bagus Bunda. Karena apa namanya? Itu penting ya. Bagaimana kita ingin mengetahui gejala-gejala yang ada di dalam hati kita ini, memang ilmunya tasawuf. Walaupun sebagian orang-orang salafi sangat alergi dengan ilmu itu. Mereka lebih memilih dengan istilah tazkiyatun nafs. Sebenarnya sama saja. Ya. Baik, yang kedua, dalam surah ini Allah juga menjelaskan, dalam surah ini Allah juga menjelaskan tentang salah satu contoh manusia di masa lalu yang jiwa mereka telah kotor. Yaitu umat Nabi Saleh yang telah mengambil banyak manfaat dari untanya namun mereka mengingkari nikmat tersebut dan bahkan memutilasinya. Baik, inilah tema utama ya di dalam surah Asy-Syams. Siapa umatnya Nabi Saleh, Bunda? Kaum Samud. Kalau umatnya Nabi Hud, kaum Ad. Kalau umatnya Nabi Lut, apa yang dikenal kejahatan mereka? Kaum Sodom, ya. Baik. Nah, sebelum kita jelaskan ayat per ayat dari surah ini ya, mari kita lihat dulu karakter ayat ini secara umum. Tujuannya untuk memberikan pemahaman yang mendasar kepada kita semua. Coba lihat dulu surahnya, Bunda. Secara umum kita bahas dulu. Jika kita melihat secara sesama dalam surah ini di mana Allah bersumpah sebanyak 8 kali. Ya. Pada ayat pertama itu 2 kali, wasyamsi waduhaha. Kemudian ayat setelahnya sampai nanti ayat ke-7 Allah terus bersumpah untuk menekankan pesan yang ada pada ayat ke-8 yang berbunyi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi yang Allah ingin tekankan nanti dari sumpah ini adalah pada ayat ke-8. Kemudian yang paling menarik lagi dari surah ini, Bunda,
sumpahnya sampai 8 kali. Kalau kita melihat, kita bandingkan dengan surah-surah yang lain, itu 1 sampai 4. Wal asr 1. Kemudian wad duha wal laili idza saja 2. Kemudian kalau kita lanjutkan surah At-Tin, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin 4. Kalau surah Al-Lail, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa 3. Tapi surah Asy-Syam ini sampai 8 sumpahnya. Menunjukkan betapa pentingnya apa yang ingin Allah sampaikan nanti pada ayat ke-8 atau setelah dari sumpah ini. Ini yang kedua. Kemudian lebih menarik lagi Bunda, 7 sumpah di awal, jika kita lihat, ini diawali dengan alif lam. Wa asy-syamsi ad-duhaha wa, kemudian al-qamari idza talaha, kemudian wa an-nahari idza jallaha wa al-laili idza yaghshaha, kemudian wa as-sama'i wa ma banaha, kemudian wa al-ardi wa ma tahaha. Tapi ketika sumpah terakhir yang bercerita tentang jiwa, itu tidak memakai alif lam. Bunda-bunda yang mungkin ada pemahaman bahasa Arab, itu kalau tanpa alif lam hanya dengan tanwin doang, itu menunjukkan sesuatu yang istimewa daripada yang lainnya. Dhammatain, kasratain, fathatain menunjukkan bahwa sumpah ini yang teristimewa daripada sumpah-sumpah sebelumnya. Ya, ini bercerita tentang apa? Tentang jiwa. Karenanya nanti setiap sumpah di atas mesti kita hubungkan dengan jiwa. Nah, karena memang inti dari sumpah itu adalah tentang jiwa. Jadi jangan sampai nanti kita sebatas memahami matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, tanpa kita hubungkan nanti akan mumet sendiri kita. Karena hakikatnya nanti setiap Allah bersumpah itu pasti ada hubungan alat sumpah dengan pesan dari sumpah itu sendiri. Bisa dipahami ya? Nah, menarik. Baik, sebelum kita mulai, karena berhubung di dalam surah ini Allah banyak bersumpah, saya ingatkan ya, kembali saya ingatkan, ketika Allah bersumpah di dalam Al-Quran, itu ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, kalau kita bersumpah, Bunda, itu karena asumsi kita bahwa orang yang sedang kita ajak bicara itu meragukan apa yang kita sampaikan, tidak yakin, atau bahkan menolaknya. Sehingga kita bersumpah. Kemudian yang kedua, juga kita bersumpah itu umumnya adalah untuk memberikan memberikan penguatan atau ingin memberikan pesan yang sangat penting. Karena kita tidak bersumpah untuk sesuatu yang remeh kan? Iya kan? Sumpah demi kerupuk. Nah, kan nggak ada yang seperti itu, Bunda. Pasti sesuatu yang penting atau sangat serius. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, alat yang dipakai dalam sumpah itu sendiri juga sangat penting. Yang pertama tadi apa? Untuk menghilangkan keraguan. Yang kedua, untuk menjelaskan bahwasanya apa yang ingin disampaikan itu sangat penting. Kemudian yang ketiga, objek dari sumpah itu sendiri menunjukkan sesuatu yang sangat istimewa. Jelas ya, makanya kita bersumpah itu nggak boleh atas nama selain
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menganggap Allah itu adalah sesuatu yang istimewa. Berbeda halnya dengan orang-orang Arab dahulu, mereka bersumpah demi ayah, bi abika, bi ummika. Kan itu. Karena menganggap bahwasanya ayah dan ibu itu adalah sesuatu yang sakral, kan gitu. Kemudian yang keempat, kita juga nanti harus pahami apa kaitan alat sumpah itu dengan pesan dari sumpah itu sendiri. Apa hubungannya matahari dengan jiwa gitu kan? Kok tiba-tiba Allah bersumpah demi matahari, demi bulan, kemudian bersumpah dengan jiwa. Itu harus kita kaitkan nanti. Nah, jadi ada 4 poin penting ya. Dan ini menjadi modal dasar bagi kita Bunda untuk memahami sumpah-sumpah nanti pada surah-surah selanjutnya. Karenanya, kalau sudah kita paham 4 ini, maka hubungkanlah apa yang kita pahami tadi ketika membaca surah-surah yang bercerita tentang sumpah. Oh, jadi kalau kita bicara tentang wattini wazaitun, ini berarti sesuatu yang sangat penting nih. Sampai-sampai Allah bersumpah. Kemudian objek dari sumpah itu sangat penting. Apa kaitannya antara pesan dari sumpah dengan sumpah itu sendiri? Jelas ya? Nah, baik. Sekarang kita mulai. Kita lihat ayat pertama. Wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah demi matahari dan waktu duhanya. Maksudnya adalah cahayanya di pagi hari. Pada ayat ini Allah bersumpah demi 2 makhluknya. Satu demi matahari. Yang kedua demi cahayanya di pagi hari. Maksudnya cahaya matahari itu sendiri. Jadi kita tahu Bunda bahwa matahari adalah salah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satu bentuk kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sains mengatakan matahari itu seperti bola, wujudnya seperti bola ya. Tapi kita tidak fokus pada mataharinya, tapi nanti fokusnya pada pesan dari sumpah ini sendiri. Tapi sedikit kita ulas Bunda. Pertama, wujudnya seperti bola api. Kemudian yang kedua, ini sains modern mengatakan ya, 109 kali lipat lebih besar dari bumi. 109 kali lipat lebih besar daripada bumi. Bumi ini besar Bunda? Besar kan? Ternyata sains modern mengatakan matahari 109 kali lipat lebih besar daripada bumi. Nah, hebat nggak matahari itu? Hebat Bunda. Bagaimana dengan pencipta matahari itu sendiri? Nah ya. Kemudian yang ketiga, inti panasnya 150 juta derajat Celcius. Inti panasnya. Sedangkan permukaannya itu lebih kurang 5.800 sampai 6.000 derajat Celcius. Paham permukaan panasnya Bunda? Kita kalau manggang ayam bukan apinya itu, tapi hawanya itu. Nah, itu yang disebut dengan permukaan. Itu terdeteksi itu sampai 6.000 derajat Celcius. Kita tahu yang tercatat di dalam sejarah dunia ini, tercatat dalam sejarah ya, dunia ini
panasnya itu masih maksimal yang kita rasakan 60 derajat Celcius. Itu pun banyak yang dulu di California ya, tahun berapa tuh, 1913 ya, banyak yang mati ya. 60 derajat Celcius. Itu baru 60 derajat, Bunda. Bagaimana dengan nah, ya. Jelas. Baik. Kemudian yang kelima, apalagi keistimewaan matahari itu? Dia berjalan dan berputar pada garis edarnya. Dia berjalan mengelilingi apa, Bunda? Evolusi jadi ada berputar. Evolusi. Berputar, iya. Kalau berputar pada porosnya yang mana? Bumi atau matahari? Matahari. Yang berputar pada porosnya. Paham, Bunda, berputar pada porosnya? Matahari. Berarti salah dong Al-Quran. Surah Yasin. Wasyamsi tajri limustaqarril laha. Bahwasanya matahari itu Allah jelaskan matahari itu berjalan mengelilingi bumi. Dulu kan Iya. Sains dulu mengatakan bumi itu berputar. Sains dulu mengatakan bumi berputar pada porosnya. Mohon maaf. Sains dulu mengatakan itu matahari berjalan mengelilingi bumi. Sekarang upgrade nih, NASA mengatakan bahwasanya bahwa sebenarnya mataharilah yang berjalan itu mengelilingi bumi. Bumi berputar pada porosnya, matahari itu berjalan pada garis edarnya, mengelilingi bukan bumi saja, tapi mengelilingi Bima Sakti, galaksi, Jupiter, Pluto, semuanya. Itu sains terbaru, Bunda. Sejak 1400 tahun yang lalu, Al-Quran sudah mengatakan yang demikian. Paham ya, Bunda? Sejak 14 abad yang lalu, Al-Quran sudah mengatakan demikian. Maka, walaupun secara sains mengatakan itu salah dulunya, kalau kita sebenarnya orang yang beriman kepada Al-Quran, yakin saja dulu. Pasti nanti terbukti. Ya. Jadi, Islam mengajarkan kepada kita bahwa mataharilah yang mengelilingi Bima Sakti. Berapa lama? 365 hari. 365 hari atau 1 tahun. Nah, ada yang orang astronomi sini, Bunda. Nah, tapi subhanallah, tak pernah ya mendekat ya matahari itu ke bumi ya. Nggak pernah matahari itu mendekat ke bumi, Bunda. Dia nggak pernah keluar dari garis edarnya itu. Jadi umpamanya seperti ini gitu kan. Ini bumi, ini Jupiter, ini Pluto dan sebagainya kan. Dia nggak mau dia mendekat kemari itu. Iya, subhanallah. Jadi bahkan NASA mengatakan bahwasanya Jupiter itu fungsinya itu dulu kita menganggap Jupiter itu ya tempat orang kanibal, anak-anak kan, macam-macam lah dulu, Bunda. Penelitian teralian dan lain sebagainya. Ternyata Jupiter itu Allah ciptakan, ya kan, bagi kita itu sebagai pelindung bumi. Makanya setiap meteor, benda-benda luar angkasa yang ingin menghantam bumi, ini datang nih Jupiter nih, melindungi. Nah, ya kan? Jadi hebatnya ya kerja alam semesta itu. Bagaimana dengan pencipta alam semesta itu sendiri? Ya. Terasa nggak nikmat Allah itu, Bunda? Dengan adanya matahari saja. Jadi sebenarnya adakah alasan kita untuk tidak bersyukur dalam hidup ini? Nggak ada. Walau sebesar apapun musibah yang kita terima.
Karena memang kita tahu ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Al-Latif ya. Al-Latif. Apa Al-Latif? Maha lembut atau maha halus. Apa artinya, Bunda? Apa artinya? Yang disebut Allah itu maha lembut itu apa? Dijawab, Bunda, dijawab. Kalau kasih sayang, Ar-Rahman. Kalau Allah itu pemurah, Ar-Rahman. Kalau Allah penyayang, Ar-Rahim. Ada sifatnya yang berbeda. Kalau Allah maha pengampun, Al-Ghafur. Kalau Allah maha penerima taubat, At-Tawwab. Al-Latif. Al-Latif itu sekarang kan nama orang nama masjid Abdul Latif. Kalau laki-laki Lutfi, kalau perempuan Lutfa, anak saya. Bunda. Apa yang lembut? Maksudnya yang lembut itu adalah perbuatan baik Allah itu tidak disadari oleh manusia. Berarti lebih tepat halus. Iya, makanya maha lembut, maha halus. Contoh ya. La yuhibbullahul jahra bisu minal qawli illa man zulim. Contoh, Allah tidak suka dengan perbuatan buruk yang dilakukan secara terang-terangan. Ungkapan buruk, Bunda. Minal qaul ya, minal qaul. Kecuali orang yang zolim. Jadi orang yang zolim itu boleh mendoakan keburukan untuk orang yang menzoliminya. Bisa dipahami? Orang yang dizolimi itu boleh dia mendoakan keburukan bagi orang yang telah menzoliminya. Nah, hanya saja nanti dia tidak boleh mendoakan keburukan melebihi dari apa yang dia rasakan. Contoh kalau dia ditipu, semoga kau juga ditipulah. Jangan sampai karena dia ditipu, matilah kau. Tidak boleh seperti itu. Sesuai dengan apa yang dia rasakan. Tapi Allah memberikan pilihan di ayat setelahnya, An-Nisa 49 ya. An-Nisa 49. Intu budu khairan au tukhfu. Jika kalian tampakkan kebaikan atau kalian sembunyikan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dua alternatif kepada kita. Dalam kebaikan itu satu boleh kalian tampakkan, boleh pula kalian sembunyikan. Tapi lebih utama menyembunyikan kebaikan. Pada asalnya boleh kita menampakkan kebaikan itu. Nah, dan bahkan nanti ada masa di mana kita memang diutamakan untuk menampakkan kebaikan itu sendiri. Au ta'fu atau memaafkan. Maksudnya apa hubungan memaafkan dengan ayat sebelumnya? Begini, Bunda. Kalau ada orang yang menzolimi kita, kita pun diberikan pilihan oleh Allah. Satu, mendoakan keburukan bagi dirinya, atau mengadukan ketidakadilan atau penganiayaan atas apa yang dia lakukan kepada kita. Yang kedua, memaafkan. Mana yang terbaik? Memaafkan. Jangan tinggalkan ayat setelahnya. Memaafkan. Nah, setelah itu Allah katakan fa innallaha kana afuwan qadira. Maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Intinya bahwasanya seseorang kalau mampu memaafkan orang lain, maka janji Allah kepada dirinya apa? Allah akan memaafkannya.
Jadi bagaimana agar Allah memaafkan kita? Memaafkan kita. Kita apa yang mesti kita lakukan? Memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Bagaimana agar kita memaafkan orang lain? Salah satu cara Allah memaafkan kita, kita mesti maafkan orang lain. Bagaimana agar kita memaafkan orang lain? Harus ada orang yang buat salah. Harus ada orang yang buat salah. Jelas ya udah. Kok susah jawabnya? Nah, jadi orang buat salah sama kita itu kebaikan nggak? Kebaikan, subhanallah, kebaikan. Tapi nggak disadari manusia itu. Terima kasih engkau telah zolim kepada saya. Nah, ya kan, setelah itu saya ingat dengan janji Allah, setiap orang yang berbuat salah saya diperintahkan untuk memaafkan supaya saya dimaafkan oleh Allah. Kebaikan nggak itu, Bunda? Iya, tapi tidak menyadari. Itulah Al-Latif itu. Nabi Yusuf dilempar ke dalam sumur oleh 11 saudaranya. Ya kan? Hidup pada saat itu apa yang kita katakan kepada Nabi Yusuf? Kita hadir pada saat itu, Bunda. Kita saksikan gitu. Azablah memang Yusuf ini. Saudaranya sendiri yang membuang dia, kan? Kan gitu, Bunda. Kemudian setelah itu ditemukan oleh pedagang Mesir. Setelah itu dijual, statusnya sebagai budak. Apa penilaian kita? Parah betul lah Yusuf ini. Sudahlah dibuang oleh saudaranya, ditemukan, bukan malah diasuh, tapi dijual sebagai budak. Suramlah masa depannya, sampai mati dia miskin terus. Tapi setelah itu dibeli oleh bendahara Mesir. Singkat cerita, begitu cintanya Zulaikha kepada Nabi Yusuf, ditolak cinta Zulaikha oleh Nabi Yusuf, dipenjarakan Nabi Yusuf. Gara-gara menolak cinta Zulaikha. Apa yang kita katakan saat itu? Malang kalilah nasib Yusuf ini. Kita anggap itu derita, petaka semuanya. Apalah dosa kawan ini, sampai azab kali dia nih. Kan gitu tuh. Nah, setelah itu Allah takdirkan Raja Mesir mimpi yang tak satu pun bisa mentakwilkan mimpinya kecuali sosok manusia yang ada dalam penjara itu. Siapa itu? Nabi Yusuf. Singkat cerita dikeluarkan Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi Raja Mesir. Setelah itu benar, panjang ceritanya, setelah itu diangkatlah Nabi Yusuf sebagai bendahara Mesir. Dulu manusia menganggap itu petaka, dan Nabi Yusuf sendiri itu menganggap itu bukanlah kebaikan. Tapi dia sadar melalui perjalanan hidupnya yang begitu menyakitkan, menderita, teraniaya, ternyata ujungnya apa? Kebaikan. Itulah Al-Latif itu. Manusia nggak menganggap itu kebaikan. Jadi perbuatan baik Allah itu seringkali tidak disadari oleh manusia karena begitu halus. Nah, jadi ya. Nah, apalagi Bunda contohnya? Faisal Assegaf, seorang wartawan berasal dari Indonesia yang sibuk sekarang ini untuk mewawancarai, kerjanya itu khusus konflik di Timur Tengah. Jadi suatu ketika dia mewawancarai seseorang yang keluar dari penjara bawah tanah yang ada di Suriah, sampai 3 bulan lamanya nggak bisa melihat matahari. Begitu keluar, hampir setengah hari matanya nggak bisa melihat, karena nggak pernah lihat matahari, Bunda. Paham, Bunda? Nah, jadi begitulah sebenarnya kita terasa nih matahari ini nikmat setelah kita 3 bulan nggak bisa lihat matahari, kan? Iya kan?
Jadi kita lihat nggak bisa deh, karena memang di bawah tanah itu ya gelap saja kan, sampai 3 bulan lamanya. Jadi Allah buat matahari itu pelan-pelan redup, pelan-pelan tenggelam supaya nggak sakit mata kita kan. Cuma Allah buat matahari itu seperti lampu. Begitu pagi langsung matahari seperti jam 12. Nah, tenggelam ya langsung mati saja gitu kan. Gimana kira-kira? Kaget kita Bunda. Coba hidup mati lampu ini. Lihat matahari itu, lihat lampu itu gitu. Cetek mati, hidup gimana? Pusing kita kan? Sadar nggak selama ini bahwa sebenarnya matahari itu pelan-pelan tenggelam, pelan-pelan dia terbit, kemudian nanti jam 12 nanti baru dia di puncak kepanasannya. Sebenarnya itu adalah untuk kemaslahatan kita. Nah, itulah Al-Latif itu Bunda. Nah, jadi orang kalau begitu, seseorang kalau benar-benar menghujam sifat Al-Latif itu di dalam jiwanya, tidak akan pernah dia suuzon kepada Allah. Karena semua yang Allah takdirkan bagi dirinya masih baik. Kalau benar-benar menghujam tuh dengan sifat itu saja, belum lagi mengenal sifat-sifat Allah yang lain. Jadi maka benarlah ya bahwasanya orang kalau sudah sampai pada tahap ma'rifatullah ya, apa itu? Ma'rifatullah. Yang lahir apa? Ini Bunda, 3 nih. Mahabbah, kemudian al-khauf, kemudian ar-raja. Ini orang kalau sudah benar-benar mengenal Allah itu timbullah rasa cinta, rasa takut, rasa harap. Gitu tuh. Ya. Baik. Cuman kan kita baru terasa nikmat itu apa? Ya seperti lagu Bang Roma kan. Kalau sudah tiada baru terasa. Kan gitu tuh. Kalau sudah tiada baru terasa. Nah, jadi kalau sudah nggak ada baru terasa nikmat itu. Kita menganggap nafas ini kan nggak nikmat Bunda. Tapi begitu masuk selang itu di rumah sakit gimana? Baru terasa benar nikmat itu ya. Tapi selama ini kita menganggap nafas itu bukan nikmat. Jadi nggak ada alasan kita untuk tidak bersyukur dalam hidup ini. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Setelah itu, jadi inilah bukti bahwasanya matahari itu salah satu bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Waduhaha, dan cahayanya di pagi hari. Maksudnya apa? Matahari itu selalu bersinar di pagi hari. Untuk siapa? Untuk kebutuhan makhluk yang ada di bumi. Itu bentuk apa tuh? Bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun permukaan panasnya Bunda sampai 5.800 derajat Celcius, namun para sains mengatakan yang sampai ke bumi itu adalah 0,2%. 0,2%. Permukaan panasnya itu 5.800 derajat Celcius. Inti panasnya berapa? 150 juta derajat Celcius. Yang sampai ke bumi itu berapa? 0,2%. Kenapa? Karena kurang dari sini tidak cukup untuk kebutuhan manusia, lebih dari sini memudaratkan manusia Bunda. Allah atur jarak panas itu, jarak matahari dengan bumi, bahkan panasnya itu untuk kehidupan kita. Ya. Baik. Kemudian, bagaimana kalau tanpa ada cahaya matahari?
Maka lihatlah di belahan negeri yang lebih banyak malamnya daripada siangnya. Apa yang kita lihat negeri itu, Bunda? Lebih banyak malamnya daripada siangnya. Oh, salju, Bunda. Antarik apa itu? Bukan antariksa, apa tuh? Antartika ya. Iya kan? Itu karena lebih banyak malam. Itu hanya lebih banyak malamnya saja. Bagaimana kalau sampai seminggu nggak ada matahari? Apa nggak beku bumi ini? Kan gitu tuh. Makanya terbit dia di pagi hari. Supaya apa? Semua yang beku-beku itu menjadi cair kembali kan. Nah, apalagi tanpa ada matahari, pohon-pohon itu tidak bisa berfotosintesis. Kalau nggak ada pohon bagaimana? Di mana lah kita menghirup oksigen, Bunda? Lagi-lagi yang diuntungkan siapa? Manusia. Kalau nggak ada pohon, maka hewan-hewan akan mati. Bagaimana kita makan daging? Sebenarnya nggak susah, Bunda. Allah lenyapkan saja matahari, itu sudah selesai kehidupan ini. Hanya dengan satu makhluk saja diangkat oleh Allah. Maka walaupun kita tidak mengetahui apa hikmah dari penciptaan nyamuk, lalat dan lain sebagainya, yakini saja pasti ada kebaikannya. Kenapa sampai Allah ciptakan cicak gitu kan? Pasti ada kebaikannya. Karena semua yang datang dari Allah itu yang baik-baik, nggak ada yang buruk. Walaupun sekilas manusia itu adalah keburukan, ya. Betapa banyak mungkin di antara kita ini yang sadar sekarang, ketika dulu kita meminta sesuatu kepada Allah tidak dikabulkan, tidak dikabulkan kan? Tapi sadar kita bahwa apa yang kita minta itu ternyata sesuatu yang salah. Iya, boleh? Andailah Allah kabulkan apa yang aku minta di masa lalu ya. Gawat hidupku sekarang ini. Dulu minta ini, dulu mungkin minta kaya di masa muda. Apa yang aku lakukan di masa muda itu? Sedangkan seperti ini saja punya uang banyak, sudah begitu lalainya kan? Padahal sudah mau dekat-dekat dengan kematian gitu. Nah, bagaimana kalau Allah anugerahkan kekayaan di masa muda? Jadi betapa banyak dulu kita, mungkin ada di antara kita yang disandingkan dengan pasangan-pasangan yang dulu mungkin sangat tidak kita cintai. Tapi kita sekarang tahu bahwa ada kebaikan dari laki-laki tersebut. Iya kan? Andailah dulu saya memilih laki-laki yang saya cintai, saya menolak pilihan orang tua saya, ternyata laki-laki yang dulu itu sudah narkoba dan lain sebagainya kan? Nah, kita sadarnya kapan? Sekarang kan? Nah, jadi hanya dengan matahari, apalagi dengan cahaya matahari itu kita dapat vitamin gratis. Apa itu? Vitamin D ya. Vitamin D itu untuk apa, Bunda? Tulang. Baik, kita lanjutkan. Inilah salah satu keistimewaan matahari dan cahayanya. Jadi coba nanti Bunda seminggu nggak usah kena matahari dulu. Di mana tubuh itu kan? Nah setelah itu ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Faisal Assegaf itulah, orang kalau sudah dipenjara di bawah tanah sampai 3 bulan kan, betapa berharganya cahaya matahari itu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan ayat ke-2. Wal qamari idza talaha. Allah bersumpah demi bulan apabila talaha. Talaha itu artinya mengikuti atau mengiringi. Mengiringi apa? Mengiringinya. Ianya dikembalikan kepada siapa? Matahari. Nah, dikembalikan kepada matahari. Sepakat para ulama Bunda bahwasanya bulan apabila
talaha maksudnya mengikutinya atau mengiringnya, maksudnya adalah dikembalikan kepada matahari. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa kita melihat Bunda, ketika matahari itu tenggelam, baru apa kemudian? Muncul bulan. Itu menunjukkan bahwasanya bulan itu mengikuti atau mengiringi matahari. Tidaklah akan muncul bulan kecuali setelah tenggelamnya matahari. Kan gitu tuh. Maka apa tujuannya Allah menciptakan bulan? Salah satunya adalah kenapa Allah ciptakan bulan itu mengikuti matahari. Apa Bunda? Bulan itu tidak ada cahaya Bunda. Karena dia kenapa dia mengikuti matahari? Supaya dia mendapat pantulan dari cahaya matahari. Sehingga ketika malam bulan itu bersinar bukan karena bulan itu punya sinar, tapi karena pantulan dari cahaya matahari. Akhirnya malam nampak apa? Menjadi lampu kan bagi kita. Nah, jadi lihat cara kerja alam semesta itu ya. Bulan mengikuti matahari. Kapan ini Allah sampaikan? Sejak 14 abad yang lalu. Nah, baik. Berapa lama bulan mengitari bumi? 20 Bunda, 29 hari. Makanya hijriah itu nggak ada 30. Nah, hijriah itu hanya 29. Kan pun kalau Ramadan itu ya hitungan awalnya 29. Kalau nggak nampak hilal, genapkan menjadi 30. Nah, itu dia. Jadi bulan itu matahari dan bulan itu kata Rasulullah itu seperti seseorang yang melilit serban di kepalanya. Paham udah? 1, 2. Ini kepala ini bumi. Paham? Kepala ini bumi. Ini begitu, berputar. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Sains dulu kan mengatakan bumi yang mengelilingi matahari kan gitu. Baik, itu yang diajarkan kepada kita dulu dan kita pun salah satu korbannya Bunda. Setelah mentadaburi Al-Quran, iya. Bahwa ternyata sebenarnya menurut pandangan Al-Quran, mataharilah yang mengelilingi Bima Sakti, bulan mengelilingi bumi. Nah, ya. Jadi ketika sejajar antara matahari, bulan dan bumi, muncullah yang namanya gerhana. Jelas ya. Baik, maka kita lihat tuh Bunda, bulan itu nanti dia sabit, setelah itu setengah, setelah itu purnama, kan setelah itu balik lagi seperti sabit kemudian hilang. Itu sebenarnya proses bulan itu mengikuti matahari. Baik, lebih jauh lagi nanti belajar apa Bunda? Astronomi ya. Jadi memang kalau dikombinasikan bagus pemahaman kita terhadap Al-Quran itu kan. Makanya kan perintah wahyu pertama dalam Al-Quran itu kan Iqra. Bukan hanya baca Al-Quran saja. Baca segala apa saja yang terbentang di alam semesta ini. Baca Bunda. Jadi baca biologi, baca geografi, baca astronomi, baca dirimu, baca binatang dan semuanya, baca matematika, bahasa Inggris, semuanya, ya. Nah, baca yang terlihat atau yang tidak terlihat, ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga. Wan nahari idza jallaha. Ini semakin membuat kita kepo. Apalah yang Allah sampaikan ya. Sampai-sampai Allah bersumpah ya. Apa hubungannya gitu kan dengan jiwa. Allah bersumpah demi matahari idza jallaha. Apabila menampakkannya
Nyanya kembali kepada siapa? Matahari. Jadi maksudnya matahari itu kelihatan paling sempurna ketika di siang hari. Namanya itu bunda, namanya adalah matahari sedang bertajalli. Ada kalau orang salah baca Quran, salah jali, khotok jali, itu jelas sekali kesalahannya, nampak betul. Orang awam pun tahu itu salah. Nah, ya. Baik. Nah, seorang perempuan yang menampakkan keindahan seluruh tubuhnya di depan suaminya, itu perempuan sedang bertajalli. Ya. Baik. Tapi kalau perempuan itu menampakkan keindahan tubuhnya bukan di depan suaminya, Al-Quran beda menggunakan. Namanya perempuan itu tabarruj. Jadi ya. Jadi berlebihan dia dalam menampakkannya, dan itu tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Makanya muncullah menara Al-Buruj yang ada di Abu Dhabi ya. Abu Dhabi, Burj Khalifah, menara Burj. Kenapa? Karena begitu masuk kita ke negara itu nampak langsung menara itu gitu. Nah itu kan, begitulah Al-Quran memberikan tamsil bagi perempuan yang kalau sudah berdandan itu berlebih-lebihan seperti melihat menara. Nah gitu, mentereng kali lah ibu ini gitu kan. Nah contoh udah, nah, artinya berlebihan kan, nampak dia. Nah dia wasama idzatil buruj, jamak dari kata al-barju. Nah ya, bintang-bintang. Kenapa? Karena nampak dia di malam hari. Kemudian lanjut ayat keempat ya bunda. Ayat keempat, Allah bersumpah walaili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya. Kembali lagi kepada matahari. Maksudnya karena kegelapan malam itu maka tertutupilah cahaya matahari. Ini juga semua karena bumi berputar pada porosnya bunda. Ya. Kemudian kita tidak berlama-lama pada sumpah ini, kita lanjutkan lagi. Wasama iwama banaha, demi langit serta pembinaannya. Bana itu bisa dimaknai pembinaan, bisa juga dimaknai pembangunan. Ya. Namun ada dua tafsir bunda terhadap ayat ini. Boleh dicatat. Jika ma-nya itu ma mausul, itu maknanya demi langit dan demi yang membangunnya. Kalau ma-nya ma mausul, al-mausul ya, al-mausul itu maksudnya, itu ada namanya nanti dalam bahasa Arab, ma mausul, ma masdar, ada malin nafiyah dan lain-lain ya. Tapi kita nggak belajar bahasa Arab bunda. Ya. Yang penting kalau ma-nya ma mausul itu maknanya adalah demi langit dan demi yang membangunnya. Maksudnya apa? Kok begitu hebatlah langit itu? Siapa yang membangunnya itu? Nah, kan gitu. Kita kan sudah tahu ya. Tapi kalau ma-nya ma masdar, itu maksudnya ini yang diterjemahkan oleh Kemenak saat ini, demi langit serta pembinaannya atau serta pembangunannya. Nah, ya. Jadi sehingga kok sedemikian hebatnya langit itu. Nah, ya, itu maksudnya. Demi langit serta pembangunannya. Maksudnya begini, gampangnya bunda, demi rumah serta begitu mewahnya rumah itu. Begitu hebatnya rumah itu. Tapi kalau demi rumah serta yang membangun rumah itu, kan beda ya konteksnya. Jadi intinya adalah bahwa kedua-duanya itu
untuk menunjukkan betapa menakjubkannya langit itu. Ya kan gitu. Dan kita orang yang beriman yakin, sadar bahwa itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat langit dulu, Bunda. Tinggi. Selain tinggi apa? Tidak bertiang, apalagi? Tidak ada batasnya, apalagi? Tidak ada gantungan. Bisa kita membuat benda itu terbang tanpa bantuan apapun? Bisa, Bunda. Pesawat, Bunda, itu mesti pakai media kan. Satu pakai minyak, yang kedua mesti pakai kipas. Nah, itu pun sering jatuh pesawat tuh. Langit tidak. Dia tetap mengambang di atas tanpa gantungan, tanpa tiang. Dan lebih hebatnya lagi, langit saat ini sedang menahan beban-beban yang begitu berat. Apa itu? Matahari, bulan, bintang-bintang dan lain sebagainya yang lebih besar daripada bumi. Paham ya? Ya, memang secara sains mengatakan itu gravitasi. Iya kan? Secara sains mengatakan itu gravitasi. Tapi siapa yang memunculkan gravitasi itu? Allah Subhanahu wa taala. Kita, Bunda, bisa nggak kita saja kalau bangun rumah seperti ini, walaupun pakai tiang, pakai pondasi, masih ada keretakan sedikit atau tidaknya. Oke. Bagaimana kalau kita taruh rumah yang sebesar ini di atas dengan pondasi yang seperti ini? Roboh kan? 109 kali lipat lebih besar matahari daripada bumi. Itu matahari saja. Tapi kok bisa langit itu menahan benda-benda itu semua? Paham ya? Tanpa tiang dan tanpa gantungan. Dan lebih hebatnya lagi, nggak ada keretakan tuh pada langit. Nggak ada keretakan, Bunda. Kalau nggak percaya, coba lihat keluar. Coba lihat keluar, Bunda. Ada nggak yang retak? Tapi nanti kan di hari kiamat, langit itu retak. Idas samaun syaqqat. Idas samaun syaqqat. Idas samaun fatorat, berawal dari nanti retak kemudian terbelah secara sempurna. Nah, jadi langit ini nggak ada keretakan ya. Ya, itu menunjukkan hebatnya Allah Subhanahu. Hebatnya langit itu bagaimana dengan pencipta langit itu sendiri? Coba ke sana kita berpikirnya, Bunda. Bunda kalau lihat gedung yang begitu mewah, yang terasa siapa konsultannya atau siapa pencipta konsultan itu? Megah kali lah bangunan ini ya. Kok bisa? Siapalah arsiteknya? Tak terpikir deh siapalah yang menciptakan arsitek itu gitu. Coba ke sana berpikirnya, Bunda. Supaya bagus tauhid itu. Nah, jadi apa-apa semuanya hebatlah ya. Apa namanya pencipta arsitek itu kan. Awalam yarau ila thairi fauqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman. Tidakkah engkau memperhatikan burung-burung yang membentangkan dan mengatup sayapnya? Siapa yang menahan burung itu bisa tetap berada di atas kecuali Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Bisa kita menerbangkan benda, Bunda? Nggak bisa kan? Pesawat pakai bantuan. Dibuat mereka sayap, ya tetap harus ada baling. Harus ada minyak. Yang membuat burung itu kok bisa dia terbang ya? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menahannya kan Allah. Ma yumsikuhunna illa rahman.
Tidak ada yang menahan burung itu untuk jatuh kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya nggak usah jauh-jauh melihat kebesaran Allah itu. Lihat saja burung. Burung yang di atas, jangan burung yang di bawah. Nah, burung yang di atas benar. Jadi dengan melihat burung saja terasalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya kan? Kenapa Allah sebutkan sifatnya Ar-Rahman, Maha Pemurah? Apa hubungannya? Apa bukti Allah itu Maha Rahmat kepada kita melalui penciptaan burung? Bisa dimakan. Nah, satu bisa dimakan. Apa lagi yang kedua? Oh iya, tenang betul Bunda. Jadi suami kalau udah sepintar apapun, kalau udah direpeti suaminya, dia udah mendadak goblok, dia akan di rumah. Tapi begitu keluar dilihat burung, cut cut cut. Nah, tenang hatinya kan. Ya kan? Kemudian melihat keindahan warna burung yang beraneka ragam, merah. Kadang satu burung itu Bunda macam-macam warnanya. Itu kan bentuk rahmat Allah kepada kita. Tapi yang terbesar melalui penciptaan burung itu Bunda apa? Kasih sayangnya lah Allah kepadaku ya melalui penciptaan burung itu. Apa Bunda? Kalau kasih sayangnya Allah kepada burung itu kan sudah jelas. Apa itu? Dia hidup di udara, rezekinya di bumi, bisa hidup dia. Kan gitu. Apalagi bentuk kasih sayang Allah kepada burung itu? Pergi pagi, ya kan, dalam kondisi perut kosong, pulang kenyang dia. Nggak tahu dia di mana rezekinya. Nggak khawatir dia, padahal rezekinya di bumi. Nggak aneh kali kalau manusia hidup di bumi, rezekinya di bumi, takut dia. Iya. Sekarang itu kasih sayang Allah kepada burung. Kasih sayang Allah kepada kita melalui penciptaan burung apa? Berpikir. Berpikir Bunda. Paham ya? Kita melihat burung itu, akhirnya kita berpikir tentang kebesaran Allah. Itulah sebenarnya rahmat Allah yang terbesar bagi kita melalui penciptaan burung. Maka ini Bunda digunakan nih akal ini untuk berpikir gitu kan. Ya. Baik. Kok cerita burung tadi Bunda? Cerita langit ya. Baik. Kemudian lanjut ya. Kemudian wal ardi wa ma tohaha, demi bumi serta penghamparannya. Jika kita mengikuti kaidah sebelumnya berarti kalau mamanya mausul, demi bumi dan demi yang menghamparkannya. Bisa diterjemahkan ya. Atau demi bumi serta penghamparannya. Ya. Wujud planet bumi itu apa Bunda? Bulat atau datar? Bulat. Bulat. Wujud bumi itu bulat. Dan itu memang apa yang diungkapkan oleh sains dan Al-Quran memang benar. Bumi itu wujudnya bulat, ya kan? Tapi kok bisa kita berada yang di dalamnya itu datar? Kan gitu. Allahu a'lam tak gimana lah cara kerjanya itu Bunda. Bumi itu wujudnya bulat, tapi kok bisa kita yang berada di dalamnya itu datar? Dan anehnya bumi itu tidak dibuat lebih banyak, dihamparkan oleh Allah untuk menunjukkan bahwasanya bumi yang kita pijak ini Bunda itu tidak banyak bukitnya, tapi lebih banyak datarannya. Bagaimana kalau bumi ini banyak bukitnya?
Gimana kita bangun rumah? Gini Bunda, bumi ini. Bu Vita kesini 3 hari 3 malam baru sampai. Manjat gunung, turun gunung, manjat gunung, turun gunung, kan? Nikmat gak itu Bunda? Ya. Orang sekarang lihat itu kalau sudah tak ada satu jalan-jalannya sampai dilubangi itu kan, gunung itu kan jadi jalan terowongan kan, karena ribet sekali. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Anehnya bumi itu dia tidak tidak keras seperti batu dan tidak pula lembut seperti lumpur. Maksudnya tidak lembut seperti dodol. Nah, gitulah. Kenapa? Coba kalau bumi itu keras seperti batu, gimana? Gimana kita mau nanam pohon, Bunda? Satu. Yang kedua, gimana kita bangun rumah? Pondasinya nggak ada. Jelas. Kalau lumpur seperti lunak kali, gimana? Seperti kita jalan di atas lumpur lah, Bunda. Jadi alam semesta ya, subhanallah Bunda, kalau benar-benar mentadaburi Al-Quran itu terasa dengan hidup di bumi ini saja udah terasa kebesaran Allah itu, nggak usah jauh-jauh lah. Ya, baik, lanjut. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nafsiu wa ma sawwaha. Inilah poin pentingnya, puncak dari sumpah-sumpah sebelumnya. Karenanya Allah menggunakan ya tanwin bukan alif lam untuk menunjukkan bahwa sumpah ini sangat istimewa. Allah katakan, Allah bersumpah demi jiwa serta penyempurnaannya. Apa yang disempurnakan oleh Allah, Bunda? Apa yang disempurnakan Allah dalam ayat ini? Jiwa. Kan di situ. Demi jiwa serta penyempurnaannya. Apa yang disempurnakan Allah? Jiwanya, ya. Allah cerita tentang jiwa, bukan cerita tentang raga ya, Bunda. Bisa, udah nggak apa-apa, Bunda. Iya, sedikit aja, nanggung. Sebelumnya kan sudah kita singgung ya. Dalam diri manusia terdapat 2 unsur, ya. 2 unsur. Satu yang kita kenal dengan fisik. Apalagi bahasa lain fisik apa? Lahir, raga. Apalagi Buddha? Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya? Jasad. Bahasa Arabnya jasad. Kemudian unsur yang kedua, jiwa. Apa bahasa selain jiwa? Batin. Apalagi? Jangan ke kolbu dulu, Bunda. Jiwa, batin, setelah itu fisikis, ya. Fisikis. Apalagi sukma. Orang Jawa bilang sukma. Apalagi? Sukma itu ya spiritual. Spiritual, bukan spiral ya. Jiwa, batin, fisikis, sukma, spiritual. Yang dalam bahasa Arab disebut apa? Nafs. Atau apa? Atau ruh. Atau ruh. Semua ini, Bunda, bermuara pada satu tempat yang disebut dengan apa?
Hati. Qalbun. Nah, qalbun. Nah, oke. Kita sadar dulu, harus kita ketahui dulu bahwasanya kita ini terdiri dari dua unsur. Ini sudah umum kita ketahui. Ini segala organ tubuh yang ada di luar dan di dalam tubuh kita, sepanjang itu terlihat, itu disebut dengan jasad. Paham ya? Di dalam tubuh kita pun Bunda, yang nampak jantung, empedu, apapun itu disebut dengan jasad. Oke. Memang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau meradang lutut itu saat muda, hitung-hitungan aja lah sama medis. Nah, karena berobatnya ke sana Bunda. Nah, jelas ya. Tapi kalau meradang lutut itu di saat tua, berdamailah dengan keadaan. Nggak bisa lagi sembuh. Nah, berdamai lagi dengan keadaan. Nah, tapi kalau orang mengutamakan ini, mengutamakan kebutuhan fisiknya, raganya atau jasadnya, maka kehidupannya disebut dengan materialisme. Materialisme. Oke? Sistemnya disebut dengan kapitalisme. Kapitalisme. Orang kalau sudah mengutamakan ini, sampai tinggal ini Bunda, itulah materialisme itu. Matre kalau bahasa kita Bunda. Ya? Materialisme atau kapitalisme. Yang tahunya negara yang sistemnya materialisme atau kapitalisme, tahunya bagaimana supaya bisa bertahan hidup, bisa makan, bisa minum, bisa kaya, punya senjata, ya kan? Setelah itu apalagi? Yang penting bisa beli barang-barang branded, itu materialisme tuh. Karena lebih mendahulukan kebutuhan jasadnya daripada ruhaninya. Ya. Ini tidak dibolehkan dalam Islam Bunda ya. Orang kalau sudah mengutamakan kebutuhan jasadnya, itu disebut materialisme, dan ini salah dalam Islam. Ya. Baik. Kemudian sedangkan jiwa ini wujudnya tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diajarkan bagaimana dalam mengenal dan memahami gejalanya. Jelas. Sedih, takut, pemberani, berkehendak, harapan, cita-cita, apalagi nangis, penakut, apalagi Bunda, semuanya itu di mana posisinya? Nah, itu di jiwa Bunda, jiwa ya. Kok bisa aku sedih ya? Kok bisa aku punya harapan? Kok bisa aku punya cita-cita? Itu letaknya jiwa. Nah, jelas sampai sini. Nah, ilmu untuk memahaminya itu yang kita sampaikan di awal tadi, psikologi. Kalau dunia barat, dalam Islam itu tazkiyatun nafs atau tasawuf. Nah, ini Bunda, yang ini tidak dijanjikan Allah sempurna. Paham ya? Makanya kita lihat anak-anak yang lahir dalam keadaan cacat. Ada yang lahir tidak punya tangan, tidak punya kaki. Memang tidak dibuat sempurna oleh Allah. Tapi wa nafsi wa ma sawwaha, itu maksudnya apa? Setiap manusia, perasaan itu ada di dalam dirinya. Emosi, menangis, cita-cita, takut, pemberani, itu memang fitrah. Penakut itu memang ada dalam jiwa kita Bunda. Nah, siapapun itu, sekelas Nabi pun pasti ada sifat penakut. Pahami ya? Jadi itu maksudnya.
Allah bersumpah demi jiwa serta penyempurnaannya. Memang sudah setiap jiwa manusia itu ditanamkan di situ emosi, takut, harapan, cita-cita, pemberani, semuanya ada tuh. Tidak ada manusia yang tidak ada semua itu di dalam jiwanya. Tapi jasadnya tidak seperti itu. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Paham sampai sini? Nah, maka hati-hati Bunda. Ini sudah diseimbangkan oleh Allah. Kalau ada orang lebih mendahulukan jasadnya daripada rohaninya, daripada jiwanya, ini dia rusak dia rusak kehidupannya. Tapi kalau ada pula orang lebih mendahulukan rohaninya sampai tinggal kebutuhan jasadnya, rusak juga kehidupannya. Jadi hidup ini harus seimbang. Nggak boleh. Ya, kalau meninggalkan mungkin tidak, Bunda. Gara-gara rohaninya dia meninggalkan jasanya tidak. Tapi menelantarkan jasanya iya. Bisa dipahami ya? Gara-gara ingin mendapatkan kebebasan spiritual sampai nggak nikah. Itu salah dalam agama. Kalau ingin rohani itu hidup, bukan meredam kebutuhan jasad itu, tapi salurkan kebutuhan jasad itu pada sesuatu yang halal. Itu dia. Paham ya? Kalau ingin rohani hidup itu bukan dengan tidak memakai pakaian. Gitu maksudnya. Tapi pakailah pakaian yang baik. Cari dengan cara yang baik. Itu maksudnya. Kalau ingin rohani itu hidup bukan dengan cara tidak makan daging. Paham, Bunda? Yang benar adalah tetap makan daging itu, tapi cari dan konsumsilah itu dengan baik. Tubuh kita ini tidak sampah, jadi jangan masuk sembarangan, Bunda. Allah ciptakan tubuh kita ini bukan tempat sampah. Jadi kan jangan masukkan sembarangan, semua yang dapat masuk saja gitu kan. Itu salah di dalam agama. Kalau di sini orang mendahulukan rohaninya, itulah yang di dalam agama Hindu disebut dengan moksa. Nah, itu orang-orang yang sudah menjadi sampai pada kebebasan spiritual itu, biksu-biksu itu nggak nikah, kan gitu. Pendeta-pendeta, paus dan lain-lain nggak nikah. Itu salah dalam Islam. Salah, Bunda. Kita disuruh menyeimbangkan. Nah, jadi ya, jelas ya. Jangan sampai gara-gara ibadah nggak kerja. Tubuh ini diciptakan oleh Allah di mana? Di bumi. Maka wajar dia senang dengan semua yang namanya dunia. Itu sudah fitrah, Bunda. Memang tubuh ini diciptakan kan di dunia. Maka dia senang dengan dunia. Jiwa itu diciptakan di mana? Dari alam roh, Bunda. Yang kita alam roh, ya kan? Maka dia senang dengan apa? Sebenarnya fitrah manusia itu senang dengan yang baik-baik, karena dia asalnya dari sono gitu, dari yang baik. Jadi jangan sampai kita meninggalkan dunia, meninggalkan ini semuanya ya. Baik, itulah yang dimaksud dengan wa nafsiu wa ma sawaha. Baik. Pesan dari sumpah ini yang sangat menarik sekali. Inilah yang akan kita bahas, tapi berlanjut pada pekan depan. Ya. Nanti pekan depan itu kita membahas tentang jiwa yang diilhamkan oleh Allah. Ada potensi durhaka, ada potensi takwa. Dan Allah ajarkan bagaimana cara membersihkannya. Dan Allah sampaikan siapa contoh-contoh orang kalau sudah kotor jiwanya. Apa yang dia lakukan kalau sudah kotor jiwanya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.